ternyata ini alasannya. Mengejutkan, dan untuk itu pada kesempatan kali ini kami SCTV secara bangga juga menyebutkan secara eksklusif pertama kali mewawancarai figur tersebut, yaitu ada Bang Ara Sirait. Bang Ara, apa kabar? Baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Sudah lega setelah mengutarakan sikapnya? Ya tentu saya lama ya di PDI Perjuangan. Bahkan orang tua kami pendiri PDI tahun 73. Waktu saya kecil, SD itu saya udah pasang di Bundaran HI itu spanduk PDI tahun 82 kalau tidak salah. Terus itu kelas 6 SD ya. Terus tahun 87 saya sudah jadi saksi di TPS. Kelas berapa itu berarti? Kelas 2 SMA. Oke. Di namanya di Jalan Bakti dekat rumah kami di Bintaro dulu. Kemudian di 27 Juli saya ikut membela teman-teman saya yang dikepung di Ponorogo, ya, jalan yang sama dengan rumah saya sekarang. Di ujung itu kantor PDI Perjuangan, saya ada di situ untuk membela teman-teman saya yang ada di sana. Dan ya cukup panjang, 2 kali mengurus PDI Perjuangan Jawa Barat, 2 kali menjadi ketua DPP PDI Perjuangan tahun 2008 gitu sampai 2023 memimpin saya Pemuda Taruna Merah Putih, TMP. Taruna Merah Putih. Tentu suatu keputusan yang tidak mudah. Saya konsultasikan kepada orang tua, kepada ibu saya yang juga mengikuti sekali perjalanan PDI dan PDI Perjuangan, karena bapak saya pernah jadi sekjen 13 tahun ya, dari 73 sampai 86. Sebenarnya mulai kapan Bang Ara Anda terpikir untuk out dari PDI Perjuangan? Jujur ya, di Pilpres ini saya melihat ada perbedaan yang cukup besar ya antara apa yang disampaikan oleh teman-teman ya di PDI Perjuangan dengan apa yang masyarakat atau saya pikirkan tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Jadi disitulah saya melihat saya harus mengambil keputusan untuk pilihan politik saya ke depan. Siapa yang saya yakini benar untuk saya ikuti. Anda kenal dengan Pak Jokowi itu sejak tahun berapa? Waktu beliau jadi wali kota ya di Solo. 2005-an berarti ya? Ya, mungkin 2006, 2007 gitu. Nah, Anda lebih lama dengan PDI Perjuangan ketimbang dengan Pak Jokowi. Kemudian pada saat tadi pada awak media Anda mengatakan alasan Anda keluar dari PDI Perjuangan adalah lebih mengikuti Pak Jokowi. Seseorang yang Anda kenal lebih sebentar daripada partai yang Anda ikuti dari awal. Betul. Kenapa itu? Apa yang Anda lihat dari Pak Jokowi? Saya melihat ya kita di PDI Perjuangan tuh figur yang kita idolakan, kita kagumi, kita ikuti kan Bung Karno. Bung Karno yang mengajarkan bagaimana dekat dengan wong cilik, petani, nelayan. Bung Karno yang mengajarkan juga bagaimana supaya tidak bisa ditekan oleh asing seperti tahun 55 membuat non-blok di Bandung ya, kelompok di Asia, Afrika itu kekuatan sendiri. Dan saya melihat ya apa yang Bung Karno lakukan itu justru ada di Pak Jokowi. Buktinya ya bagaimana Pak Jokowi itu dia sangat mencintai rakyat. Dia membuat anggaran desa begitu besar, belum pernah ada sebelum di Indonesia. Dia, kalau Mbak Mega sering mengatakan turun ke bawah, dia dari sebelum jadi gubernur, sebelum presiden, jadi presiden sampai sekarang, saya rasa tidak ada presiden yang lebih sering turun ke bawah, mengetuk pintu-pintu rakyat, rumahnya, bahkan rumah-rumah yang sangat sederhana. Dia ketuk malam pagi pada saat COVID, dia bantu, yang bisa menggelontorkan dana begitu besar buat bantuan kepada rakyat. Sebaliknya juga seperti Bung Karno mengatakan bahwa kita juga harus tidak boleh dalam tekanan asing. Bagaimana Presiden Jokowi yang bisa membuat Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia yang selama puluhan tahun tidak bisa terjadi, tapi justru pada saat Jokowi itu bisa terjadi. Bagaimana Chevron akhirnya dikelola oleh Indonesia sendiri. Ya. Bagaimana Piala Dunia sepak bola juga bisa diselenggarakan di Indonesia. Tadinya U20 nggak berhasil, U17 bisa berhasil. Ya, dibantu sama Erick Thohir. Jadi saya rasa saya melihat figur Bung Karno itu ada Pak Jokowi. Senang turun ke bawah, senang belusukan, ya, memperhatikan rakyat, hidupnya sederhana.
berani menghadapi radikalisme dan tegas menghadapi radikalisme. Coba lihat di zaman Pak Jokowi 10 tahun, tidak bisa berkembang radikalisme yang ada di Indonesia. Jadi kalau Bung Karno mengajarkan satukan perkataan dan perbuatan, menurut saya itu ada di figur Pak Jokowi. Dan saya melihat figur itu ada di Pak Jokowi. Figur Bung Karno itu ada di Pak Jokowi. Langkahnya, sikapnya, tindakannya, bukan omongannya.